Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang. Hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Video pembelajaran yang saya lakukan di SMK PGRI 2 Bojonegoro, tempat sehari-hari saya mengajar. Mari kita simak video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Kok kayaknya masih kurang semangat ya? Kalau Bu Eli bilang, gimana kabar kalian hari ini? Jawabannya, semangat gitu ya? Coba, gimana kabar kalian hari ini? Semangat! Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ngawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke. Mari teman-teman, untuk mengawali aktivitas hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Nadila. Setelah berdoa biasanya kita selalu lagu nasional ya. Siapa yang mau memandu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Saya, Bu. Ya, silahkan Fatihah. Teman-teman, silakan berdiri ya. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri. Terima kasih teman-teman, bisa duduk kembali. Terima kasih Fatia. Cek hadiran ya. Kayaknya kelas ini ada yang tidak lengkap. Coba tak cek dulu. Aditya Wijaya, Ahmad Faiz Julianto. Faiz, kamu rambutnya kok kelihatannya waktunya potong ya? Iya. Terus kapan mau potong rambut? Besok. Besok ya, bener loh ya. Oke, selanjutnya Airin Nur Cahyani, Anna Aprilia, Angel Alicia Bella, Felix Alfaridwan. Oke, semuanya sudah saya sebut. Ada yang belum tersebut? Sudah ya? Alhamdulillah kalian masuk semua. Semoga kalian selalu jaga kesehatan dengan baik sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, yang selanjutnya. Untuk kita pembelajaran hari ini, kemarin Bu Eli sudah memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, ya kan? Nah, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran berikutnya, Bu Eli mau tanya dulu. Kemarin pada saat kita membahas tentang pencemaran lingkungan, masih ingatkah kalian pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita kemarin yang kita pelajari dari mana saja? Angkat tangan seperti biasa. Gimana? Kemarin kita sudah mempelajari pencemaran lingkungan di mana saja? Kan kita sudah keliling kelas toh kemarin, keliling sekolah toh kemarin? Kemana saja kemarin? Angkat tangan dulu. Iya Ais? Di kantin. Terus kemana lagi kemarin? Kemana? Di tempat pembakaran sampah. Di tempat pembakaran sampah. Kalau di kantin kemarin kita menemukan pencemaran apa? Pencemaran? Apa kemarin? Air ya? Ya, terus kalau di pembakaran sampah ada pencemaran? Udara. Dari pencemaran air dan pencemaran udara kira-kira diapakan sih lebih baiknya supaya tidak terjadi pencemaran kembali? Kalau udara kemarin? Ditanam atau dikubur? Iya, dalam bentuk kompos ya. Kalau air? Kalau air sebaiknya yang
dipisah terus dan hari tidak tua boleh. disesuaikan. Iya. Terima kasih. Masih ingat ya tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang limbah hari ini. Masih sama tempatnya, tidak usah jauh-jauh, berada di sekitar kita saja. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan yang berada di sekitar sekolah kita. Nah, untuk limbah kali ini kalian harus bisa lebih memahami limbah yang kalian hasilkan sehari-hari. Oke ya? Nah, alhamdulillah hari ini kelasnya bersih. Kalau melihat kelas bersih seperti ini, gimana sih perasaan kalian? Ada yang, ya Felix? Sama nyaman. Nyaman? Alhamdulillah. Bayangkan kalau kelas ini itu kondisinya kotor, berarti yang piket hari ini berhasil ini, sudah membuat perasaan nyaman mengikuti pembelajaran. Siapa yang piket hari ini coba? Siapa yang piket hari ini? Terima kasih ya sudah membuat kelasnya nyaman. Bayangkan kalau kelas hari ini petugas piket itu belum melakukan tugasnya dengan baik. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya, Monita? Merasa terganggu sama tidak nyaman saat Terganggu dengan apa? terganggu sama sampahnya, Sampah ya? Iya. Oh gitu. Sama? belajarnya merasa terganggu. Belajarnya tidak nyaman gitu. Oke, terima kasih Monita. Itu perasaanmu, kamu sendiri loh yang mengungkapkan perasaan ya. Berarti setiap hari wajib menjaga kebersihan kelas. Seperti yang tadi Bu Eli sudah katakan, karena hari ini kita membahas tentang limbah. Jadi berhubungan dengan, kok kita bahas sampah sih Bu? Kan tadi katanya Bu Eli limbah, kan sampah itu adalah bagian dari limbah yang kita hasilkan sendiri dari aktivitas kita sehari-hari. Oke. Yang selanjutnya, Bu Eli akan memberikan beberapa gambar. Pasti kalian tahu. Udah, ada yang tahu gambar ini gambar apa? Kenal kan? Kenal. Ini bukan iklan loh ya. Ada yang tahu ya? Kira-kira biasanya kalian temukan di rumah? Ya, ditemukan di rumah. Memakainya? Iya. Kenapa sih kok saya tampilkan? Kira-kira dari yang pernah kalian pakai ini menghasilkan limbah enggak? Menghasilkan. Coba sih, apa limbah atau sampah yang kalian hasilkan dari produk-produk tersebut? Coba tunjukkan tangannya. Ya, Widya. Sampah, Sampah dari bungkus, bungkusnya. Terus air bekas cucian, air bekas cucian dari produk tersebut, baik sampo maupun deterjen. Oke, terima kasih Widya. Jadi Widya tadi sudah katakan kalau kita pakai produk itu, kita menghasilkan limbah. Yang pertama, sampah bungkusnya. Yang kedua, air bekas cucian, baik cucian yang kita keramas maupun cuci baju ya. Nah, kira-kira kemana aliran air cucian tersebut? Kemana arahnya? Ke selokan, betul. Nah, di selokan ketemu dengan limbah yang lain. Jadilah ngumpul limbah di selokan ya? Oke. Seberapa sering kalian pakai produk-produk tersebut? Sering banget. Walah, sering banget. Hampir setiap hari. Berarti sudah cuci baju sendiri nih? Iya, alhamdulillah. Yang cuci ibu apa? Oh, iya, oke. Sering ya pakai produk ini. Karena memang produk ini biasa kita temukan sehari-hari. Oke anak-anakku, ini adalah produk sehari-hari yang kita pakai. Dan hubungannya sama pembelajaran kali ini adalah karena produk-produk ini yang setiap hari sering berjumpa dengan kita dan juga menghasilkan limbah. Bu Eli jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini.
tujuan pembelajaran kita kali hari ini nanti adalah kalian dapat menjelaskan pengertian limbah melalui pengamatan limbah di lingkungan sekolah dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat membedakan jenis-jenis limbah melalui pengamatan pengelolaan limbah dengan benar. Kemudian kalian dapat mengelompokkan limbah berdasarkan jenis limbah organik dan anorganik melalui pengamatan secara tepat. Selanjutnya, kalian dapat membedakan macam-macam limbah dan cara penanganannya dengan benar. Kemudian, kalian dapat mendemonstrasikan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Tapi, khusus pertemuan kali ini, nanti kalian hanya mempelajari tentang kalian dapat menjelaskan pengertian limbah, terus kemudian bagaimana penanganan limbah terhadap nanti masalah yang Bu Eli berikan ke kalian untuk pembelajaran kali ini. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, saya beri pretest terlebih dahulu supaya nanti ketika saya jelaskan pemahaman kalian lebih mantap, ya. Oke. Persiapkan, silahkan dikeluarkan HP kalian, silahkan di-scan, silahkan masuk ke kuisisnya. Kalau sudah masuk, silahkan dikerjakan. Udah? Lanjut. Oke, sudah selesai ya semuanya ya? Ya. Bisa kalian lihat di sini hasil kalian tadi? Ya. Masih banyak merahnya ya? Oke, enggak apa-apa. Ini karena masih pretest. Nanti kalau pada saat post test, harapan saya banyak hijaunya, bukan lagi warna pink. Oke ya? Oke. Pretest sudah? Kita akhiri dulu. Terus saya lihatkan masalah yang kita temui sehari-hari. Kalian tak lihatkan satu video. Disimak baik-baik. Karena sudah tidak pakai HP, HP-nya diletakkan terlebih dahulu. Simak video ini baik-baik. Masalah yang pertama. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia rata-rata per tahunnya mencapai 380 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Di satu sisi sangat. Oke, sudah tahu tentang videonya ya. Ternyata setiap hari, tadi sudah ada data kan? Banyak sekali, berapa kilogram tadi? Sekitar berapa kilogram? Berapa tadi? 500-an lebih apanya? 48 kilogram ya, hampir 48 kilogram setiap harinya deterjen yang digunakan untuk mencuci. Ini baru proses mencuci baju, belum mencuci yang lain. Bisa dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang ada juga selain mencuci baju, mencuci perabotan rumah tangga, ya kan? Nah, terus tadi efek yang ditimbulkan dari penggunaan deterjen di perairan apa? Rusaknya ekosistem dan biota air. Ya, terus terjadi blooming alga. Blooming alga itu yang seperti di gambar tadi, di perairan itu banyak sekali terdapat enceng gondok. Kalau di perairan itu sangat banyak enceng gondoknya, otomatis efeknya di bawahnya adalah biota air kekurangan oksigen. Kalau biota air kekurangan oksigen, ya otomatis tadi rusaknya ekosistem. Jadi sampai separah itu ya. Nah, itu baru satu produk yang menghasilkan satu limbah, yaitu limbah cair dan dalam hal ini dikategorikan masuk dalam limbah domestik atau limbah rumah tangga. Sama dengan masalah yang awal tadi, yang saya bilang ke kamu, pernahkah kamu melihat gambar ini ada shampoo tadi ya? Nah, itu juga masuk ke dalam limbah rumah tangga. Ya. Sesuai videonya tadi juga sudah dijelaskan bagaimana
caranya mengatasi limbah deterjen yang ada kita gunakan sehari-hari. Salah satunya di sana tadi ada dengan penampungan air di beberapa tahap sebelum dibuang ke lingkungan. Terus, kira-kira menurut kalian ada nggak sih deterjen yang ramah lingkungan, yang aman? Ada, Bu. Apa, Bel? Deterjen yang dari tumbuhan. Deterjen yang dari tumbuhan? Ya. Kayak yang di iklan itu? Ya. Ya. Piye, Dit? Kata mbahmu kenapa, Dit? Zaman dulu pakai klerek. 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 Tahu nggak klerek itu apa? Nggak tahu. Klerek itu semacam biji tumbuhan yang jika digosok-gosok itu bisa menghasilkan busa. Betul, Dit, kata mbahmu betul. Jadi zaman mbahnya Dit dulu itu ada tumbuhan itu yang namanya, yang bijinya itu namanya klerek. Memang betul, biasanya zaman dulu itu orang-orang itu memang menggunakan klerek itu untuk cuci baju. Nah, itu apakah aman? Karena bahan utamanya dari alam, kalaupun terjadi limbah, itu limbahnya tidak tidak membahayakan. Kenapa? Karena bahan alam yang berupa klerek tadi misalnya, itu nanti bisa terurai oleh siapa? Bisa dengan diuraikan oleh bakteri. Jadi aman. Karena zaman dulu belum ada, deterjen belum ada, sampo belum ada. Nah, tumbuhan yang bijinya disebut klerek tadi itu kalau digosok-gosok itu bisa berbusa. Memang. Bisa seperti sabun. Ya. Nah, itu. Terima kasih Adit sama Bella. Ternyata kamu pernah diceritain mbahmu seperti itu ya. Makanya diceritain mbahnya, didengarkan ya. Nyambung dia sama kondisi pembelajaran yang sekarang. Oke, yang selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompoknya di sini ada 23 siswa, ada 4 kelompok, masing-masing ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 5. Silahkan kamu membentuk kelompoknya masing-masing. Kondisikan kursinya senyaman mungkin, tapi usahakan tetap menghadap ke depan. Saya beri waktu sampai 1 menit, cukup? Cukup, silahkan. Oke, silahkan. Sudah terbentuk kelompoknya semua ya? Sudah? Kalau sudah, sekarang ini kita masuk ke di sini, dilihat kalian. Sudah terbentuk kelompok kan? Dibaca. Masing-masing kelompok membuka link LKPD yang telah dibagikan dan juga LKPD yang sudah Bu Eli print dan sudah kemarin sudah di print ya? Ada yang sudah di print ya? Sudah ada yang di print, dan link LKPD-nya yang online. Terus kalian memilih di situ nanti ada 4 video. 4 video karena kalian ada 4 kelompok kan? Kelompok 1 ada videonya sendiri, kelompok 2 ada videonya sendiri, kelompok 3 dan 4 juga ada videonya sendiri. Kalian pilih salah satu video sesuai dengan kelompok kalian. Oke. Terus dengan bantuan LKPD silahkan dituangkan analisis jawabannya dalam bentuk PPT. Jadi langsung di HP-nya sudah ada aplikasi yang bisa untuk membuat PowerPoint atau infografis? Sudah? Sudah. Sudah siap berarti ya? Sudah? Nah, masing-masing kelompok siap untuk presentasi setelah kalian menjawab LKPD-nya, membuat infografis atau PowerPoint-nya, berarti nanti ada yang siap untuk presentasi. Saya tentukan kelompoknya ya sekarang ya. Oke, yang sebelah sini kelompok 1, terus ini kelompok 2, terus kelompok 3, kelompok 4. Berarti nanti kamu sudah paham ya? Tak ulangi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan buka video sesuai kelompoknya masing-masing. Sebentar, ini link LKPD-nya. Silahkan kalian scan untuk melihat link LKPD online-nya. Karena dengan LKPD online ini kalian baru bisa melihat videonya. Kalau yang kalian print kemarin itu kan tidak bisa melihat, hanya melihat soalnya saja. Oke, silahkan.
Kalau sudah di-scan, nanti akan muncul Google Form, dan itu akan nanti ada link, kamu diarahkan ke videonya. Jawa Timur hidup bersama limbah B3, limbah abu hasil pembakaran batu bara. Jakarta ini tampak biasa saja. Tak nampak desa ini dihantui ancaman maut. Tapi saat permukaan tanah digali, Oke, yang lainnya masih sudah selesai? Sudah masih ada yang pengen ditanyakan ke saya terkait dengan diskusi kalian? Ya, kelompok 3, kenapa? Bagaimana cara mengelola limbah medis? Kamu kebagian limbah medis. Cara mengolah limbah medis itu ada banyak cara sebenarnya. Kalau limbah medisnya dia termasuk yang berbahaya, contohnya apa yang berbahaya itu? Bisa suntikan atau obat, ada obat wadah obat cair ya, kayak itu biasanya dimasukkan ke dalam pembakaran yang namanya insenerator. Jadi kadang-kadang di rumah sakit itu ada penanganan limbah berbahayanya sendiri. Kalau limbah yang kering, biasanya kalau di rumah sakit kalau kamu lihat kan ada infeksikus dan non infeksikus. Kenapa kok disebut berbahaya ya? Karena dalam alat atau tempat yang dipakai untuk wadah medis itu bisa menularkan penyakit ke yang lain. Makanya kalau kamu lihat di rumah sakit itu ada infeksikus dan non infeksikus. Dan non infeksikus itu salah satunya adalah misalnya tisu atau limbah masker ya kan. Nah, itu yang nantinya bisa dimasukkan ke yang mungkin tidak berbahaya, itu bisa dibuang ke TPA terus atau diolah sendiri dalam bentuk kompos atau didaur ulang. Ada proses pendaur ulangan sendiri. Jadi masing-masing rumah sakit sudah punya proses pengolahan limbahnya sendiri-sendiri, baik itu limbah berbahaya maupun yang tidak. Yang berbahaya biasanya yang bisa menularkan penyakit ke yang lain. Itu ya. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan untuk proses diskusinya? Sudah semua ya berarti? Oke, silahkan kamu kirim PPT-nya ke nomor saya. Oke, sudah semua, terima kasih. Siap untuk presentasi? Siap? Langsung? Kelompok 1 bisa dipersiapkan presentasi. Disiapkan juga pertanyaannya ya. Sudah? Silahkan maju kelompok 1. Ada yang sini? Silahkan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya di sini Ais sebagai moderator. Saya Bella. Saya Linda. Saya Kasih. Dan saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis limbah di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, apa sih itu limbah? Limbah adalah zat atau bahan buangan tidak terpakai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, dan berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan benar. Ada yang memberi pertanyaan? Silahkan.
Izinkan saya menjawab. Tadi pertanyaan adalah mengapa limbah rumah tangga bisa mencemarkan lingkungan ya? Oke, saya jawab karena limbah rumah tangga mengandung zat organik dan anorganik yang dibuang langsung melalui selokan dan akhirnya bermuara ke sungai. Itu dapat mencemarkan lingkungan. Mungkin ada yang lain? Bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga untuk keperluan sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Jadikan pupuk kompos. 2. Pakan ternak. 3. Bahan biologis listrik. 4. Sudah menjadi media tanam. Oke, masih ada tanggapan lain? Sudah cukup? Sudah? Silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Masih mau? Iya, enggak apa-apa, masih mau. Silahkan. Bagaimana cara mengelola limbah organik? Bagaimana cara mengelola limbah organik? Baik, izinkan saya menjawab bagaimana mengelola limbah organik ya. Cara mengelola limbah organik menggunakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Silahkan ditutup kelompok 1. Lanjut kelompok berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan limbah D3. Saya Nurasi, saya Manda, saya Yudi, saya Pondok. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Masalah utama, limbah abu hasil pembakaran batu bara yang dijadikan tanah vulkan. Jenis limbah B3 bahan baku yang berbahaya dan beracun. Kesimpulan, keberadaan PT Pria di Kabupaten Mojokerto memberikan dampak positif dan negatif bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya mereka yang tinggal di sekitar pabrik, yakni di Desa Lakardowo. Keberadaan pabrik tersebut membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sehingga menambah kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Silahkan yang mau menanggapi. Salah saja contoh limbah B3. Contoh limbah D3. Limbah medis atau limbah gas, jarum suntik, dari Ada lagi? Apa dampak jika limbah D3 dibuang secara sembarangan? limbah B3 dapat mencemari tanah, air, udara, dan cepat atau lambat pencemaran itu akan mengurangi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Misalnya saja penyakit kanker, kerusakan sel, penyakit pernafasan, dan penyakit lainnya. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian sudah melakukan proses diskusi, kalian sudah presentasi. Berarti saya evaluasi dulu dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Tadi sudah ada beberapa masalah yang kalian hadapi, yaitu ada limbah medis, ada limbah industri, ada limbah domestik, ada limbah pertambangan atau B3. Dari video-video yang kalian amati tadi, kemudian kalian menemukan tadi apa? Mulai dari cara penanganannya, dampaknya, ya. Terus kemudian selain dampak negatif ada dampak positif. Berarti kalian sudah tahu sekarang apa itu limbah, jenis-jenis limbahnya, ya kan? Nah, dari diskusi yang kalian lakukan, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari diskusi kalian hari ini? Atau apa sih yang bisa kalian refleksikan dari hasil diskusi kalian hari ini? Siapa? Saya Bu. Ya, silahkan. Dari hasil diskusi kelompok
Ya. Ternyata limbah medis itu sangat berbahaya, apalagi waktu pandemi 2019. Ya. Di sana ada limbah apa? Salah satu contohnya? Seperti limbah masker medis, Iya. bekas jarum suntik, sama sarung tangan medis atau wadah obat. Iya. Berbahayanya seperti apa? Kan kalau dibuang sembarangan bisa menulari yang lain. Oh gitu. Berarti kalau dibuang sembarangan dan tidak tepat penanganannya bisa menyebabkan angka penderita COVID tambah besar gitu maksudnya. Iya. Oke. Ya, terima kasih refleksi diskusinya hari ini. Berarti kalian sudah cukup memahami tentang bahaya limbah dan apa itu limbah, apa pengertian limbah, ya kan? Nah, otomatis saya jelaskan dulu tentang materi tambahan untuk kalian ya. Oke, dari hasil diskusi kalian sudah menemukan itu. Terus di sini saya jelaskan kembali. Apa itu limbah? Tadi kan kalian sudah mendiskusikan itu, tapi di sini saya ulangi, saya perjelas apa itu limbah. Limbah adalah, jelas ya gambarnya? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga yang dikenal dengan sampah. Nah, kehadiran limbah ini pada suatu saat atau tempat tertentu yang tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai. Penggolongan limbah ada 3 berdasarkan senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah cukup jelas? Sudah? Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, tapi Bu Eli pengen mereview kembali. Sebelum Bu Eli yang mereview, kira-kira apa sih yang bisa kalian review dari atau bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Sebelum Bu Eli yang mereview. Ya, Ais? Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara penanganan jenis dan dampaknya, yaitu dari limbah domestik, industri, pertambangan atau B3, dan limbah medis dan limbah pariwisata. Itu. Oke. Itu review dari Ais. Selain itu, saya review kembali ya. Benar kata Ais, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis limbah. Kalian sudah mencari bagaimana pengelolaan limbah, baik itu limbah medis, limbah industri, limbah pertambangan atau B3 ya kan. Sehingga kalian juga bisa tahu bagaimana penanggulangan limbah, terutama limbah yang kita pakai sehari-hari seperti sampo dan deterjen tadi. Ya kan? Ya, pembelajaran kali ini gimana perasaan kalian? Gimana Faiz perasaanmu tentang pembelajaran kali ini Faiz? Saya sangat senang dengan pembelajaran kali ini karena saya mengetahui bahwa bahayanya limbah yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, dia senang karena dia tahu bagaimana bahayanya limbah yang digunakan sehari-hari. Oke anak-anakku, kita sudah melakukan diskusi, kalian sudah dapat masalah, terus kemudian kalian diskusikan, kalian presentasikan. Yang selanjutnya kegiatan kita adalah kalian kembali ke posisi semula. Saya beri waktu berapa menit? 1 menit cukup? Udah? Silahkan kembali ke posisi semula, segera. Oke? Sudah? Sudah di tempatnya semua? Oke. Pembelajaran tadi untuk yang presentasi kelompok terbaik menurut saya kelompok terbaik disajikan oleh kelompok 1. Semoga menjadi motivasi yang baik untuk kelompok berikutnya atau di kesempatan berikutnya, ya. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, kita post test terlebih dahulu supaya tadi kan ada pre-test kan?
Nah, berarti ada post test untuk mengetahui bagaimana efek dari pembelajaran kalian kali ini, pemahaman materi kalian hari ini. Oke ya? Silahkan disiapkan HP-nya. Yang lain, kalau sudah bisa di-scan kirisnya, barcode-nya, tunggu. Sudah di-scan semua? Sudah masuk ke kuisisnya semua? Tinggal nunggu mulai ya? Ya, tunggu semua temanmu masuk. Sudah? Sudah semua? Sudah masuk semua ya? Sudah berhasil masuk? Sudah bisa saya mulai. Semua selesai. Kita lihat di sini hasil post test kalian. Ya, bisa kalian lihat ya. Oke, ini hasilnya. Ini baru post test ya. Kalian masih bisa belajar lagi, nanti dipahami lagi dengan media yang sudah Bu Eli kirimkan, media PowerPoint dan modulnya. Nanti kalian perbaiki di penilaian harian. Oke? Oke. Hari ini kita belajar tentang limbah, baru pengertian dan pengelompokan limbahnya serta penanganan dan dampaknya. Untuk pertemuan berikutnya kita masih ketemu di materi limbah lagi. Tapi beda. Untuk pertemuan berikutnya kita membuat karya, yaitu membuat karya dari limbah. Jelas ya? Kalau hari ini tentang pengertian, penjelasan tentang limbah, bagaimana dampaknya, bagaimana penanggulangannya. Minggu depan kita membahas tentang apa yang bisa dihasilkan dari limbah. Oke anak-anakku? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, siapa yang mau memandu berdoa di akhir pembelajaran? Ya, silahkan Nadila. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Setelah ini kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.